Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'd. Para salikin jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah rahimakumullah, kita pada satu topik tentang riya dan tanda riya atau tidak riya, sebagaimana yang Syekh Abdul Qadir Jailani sampaikan, walau ghalabal baqi 'alal fani fahuwa riya. Kalau tujuan selain karena Allah itu yang mengemuka dan itu yang baki, yang bako, yang selalu menyelimuti diri kita, maka itu riya. Mau sholat karena orang, mau baca Quran karena orang, mau ngaji karena orang, bukan karena Allah, maka itu riya. Tapi idza ghalabal ba'isul baqi kanal hukmu lahu. Kalau yang abadi, yang bakoknya itu adalah lillah dan sudah biasa dilakukan, maka dengan demikian yang terpakai adalah hukumnya. Artinya kalau sholat fardu diketahui banyak orang, ya itu memang sholat fardu dilakukan setiap hari, maka itu bukan riya. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wal nahbima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama huwa fi haqqil awamil alladzi la yakthirun. Ya. Sesungguhnya ucapan tadi, ucapan untuk menilai apakah seseorang itu riya atau tidak, fi haqqil amalin, itu semua dilakukan oleh seseorang alladzi la yaqtadirun, ibadah sesungguhnya ia tidak mampu, alladzi la yaqtadirun, karena banyak orang ya, akhirnya mau melakukan. Nah, itu juga riya. Nah, ini semua untuk apa yang harus dilakukan? Ala sulukit thoriq, bagi orang-orang yang berjalan, yang suluk terhadap satu thariqah. Jadi kesimpulannya, orang yang berthariqah itu harus siap hati, siap mental, bukan karena apa ya, karena orang, karena tujuan di luar tujuan mendekatkan diri pada Allah. Nah, karena berlaku tadi, kalau yang mengemuka, orang yang suluk itu adalah karena orang, karena teman, maka itu riya. Tapi kalau memang betul-betul yang bakoknya itu adalah untuk mendekatkan muqarrabah pada Allah, muraqabah ilallah, maka itu bukan riya. Nah, jadi ini khusus pada kita yang sudah menjalani suluk.
Amma ya mayak turu ala sulukit torik. Adapun orang yang mampu dalam menempuh suatu torikoh. Minal ulama'i amilin. Yang itu dilakukan oleh para ulama dan orang-orang yang beramal soleh. Fala yusammau bimisli dzalik, maka ketentuan pendapat itu tidak ditoleransikan dengan hal seperti itu. Artinya begini, kalau kita insya Allah sudah masuk thariqah ya sudah Bismillah. Jadi kepentingan-kepentingan di luar manusia itu ya kepentingan-kepentingan penilaian-penilaian oleh manusia kita hiraukan. Semata-mata kita dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Itu bagi orang yang sudah masuk thariqah. Wa qulal mu'alif wa mithalul fani wal baqi ayyakuna laka. Contoh pemicu fana dan pemicu yang kekal ya, ayyakuna laka, jika pada saat tertentu diri kita inda amir, di sisi seorang pemimpin. Nah, di situ akan terlihat au bumu'adzamin hajah, kita mempunyai keperluan kepada orang-orang yang kita dekatin, wadzalikal amiru wadzalikal amir awil mu'adzami yusalli jum'ah. Di situ kita akan ketemu dengan orang-orang yang terhormat, ya, muadzim yusolli Jum'ah, pada sholat Jum'at, au ghairuha fi shofil awal, atau ingin selalu diberikan tempat di sof awal, au fi makanin ma'rufin bihi, atau suatu tempat yang diketahui yang di situ banyak orang terhormat. Nah, pengertiannya begini Bapak, kalau panjenengan kita sudah orang suluk, kita harus duduk di depan, di belakang, itu enggak peduli. Kalau kita datang di belakang, ya udah duduknya di belakang. Bukan ada seseorang yang di depan, orang terhormat, dan kita mempunyai kepentingan, al-mu'adzim hajah, kita mempunyai kepentingan, kemudian kita ingin duduk di sampingnya, maka itu riya. Atau kita selalu ingin sholat di shaf awal meskipun datangnya belakang, itu juga riya. Kadang-kala orang maunya selalu di depan karena di depan biasanya tokoh. Nah, itu riya. Nah, bagi orang-orang yang sudah maaf suluk, orang yang thariqah, tidak peduli dengan urusan orang. Toh sholatnya sama, mau di shaf tengah, shaf belakang, ya tergantung kehadiran kita. Jadi kuncinya itu aja, riak tidak riaknya dilihat dari orang itu ingin selalu maaf, carmuk enggak, setor muka enggak. Nah, kalau sering setor muka itu berarti riak, enggak ikhlas. Tapi kalau maunya apa, tormuk, setor muka, nah itu berarti ada maksud. Karena apa? Al-mu'adzim hajah, dia ada keperluan. Nah, itu Bapak sekalian. Batas hadiah fi sholati ila janibihi. Lalu engkau bersikeras dalam sholat ke samping orang itu, ya, litahsulu muradaka minhu, agar bisa tercapai keinginanmu setelah berdampingan dengan seorang tokoh itu. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, terus salaman. Oh, kamu toh. Ah. Oh, ada Pak ini. Ah. Sehingga memorinya ingat, itu juga riya. La litu atti faridota fi dzalik, makan ala tilka shaffah, ya, bukan karena agar engkau dapat menunaikan sholat wajib di tempat pada barisan tersebut. Jadi nyari softnya karena orang, bukan karena sholat Jumat, sholat jamaah dan lain sebagainya.
Wa minal maklumi annal ba'isa ala dzalik amalih wa dzaka, termasuk hal yang lumrah atau yang maklum bahwa pemicu atas suatu amal perbuatan itu adalah terletak di qasdul awal. Niat awalnya itu apa? Niat pengajian karena orang, niat sholat demi orang, atau ngaji demi orang. Itu tergantung pada qasdul awal. Makosidnya, niatnya itu apa? Itu tergantung lihat hasilnya. Kalau qasdul awalnya itu adalah sudah riya, hasilnya ke belakang akan hilang. Karena riya itu ada 3 tempat, qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Sebelum beramal niatnya sudah riya, waktu beramal ada unsur riya, setelah beramal ada unsur riya. Nah, itu kita lihat la qasda intikoni umri sholah, bukan niat penyempurnaan berbagai dalam sholat itu. Jadi sholat karena ingin dekat dengan orang. Waqad asma'u ala anna tauhidal qasdi wajibun. Dan sungguh para ulama telah bersepakat bahwa penunggalan tujuan untuk Allah, tauhidul qasdi, niat mengesahkan Allah dalam sholat, dalam beribadah itu wajibun, itu wajib. Jadi kita lihat qasdul awalnya. Qasdul awal itu apa? Lirriya, linnas, atau tauhidul qasdi. Mengesahkan Allah. Kita lihat kita lihat di situ. Yas'alu lahum hamma wahidan muta'alliqan biwahidin, agar menjadi ibadah itu pada diri kita itu adalah hanya satu cita-cita, muta'alliqan biwahid, yaitu Allah yang Maha Esa. La yusammu min tauhidil haq kita Allah raihatun yang tidak tercium dari pengesaan Allah, ya, akan suatu aroma pun karena tujuan lain. Jadi kalau tujuannya memang qasdul awalnya itu adalah orang lain karena manusia, maka itu tidak memperoleh apa-apa. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Wa qolal mu'alif wa min hal ibadatu bi qasdit taqarrubi min hadratit ta'ala. Di antara kesamaran sikap pria adalah beribadah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah. Fa inna kadzalika kal amali bil ijratin. Karena sesungguhnya hal itu seperti beramal dengan suatu upah. Itu juga ada unsur riyanya, Bapak. Jadi berkali-kali ya kita bersampaikan. Karena beribadah itu yang pertama adalah karena takut. Aku beribadahkah karena takut neraka? Itu ya. Ada yang boleh seperti itu. Yang berkuasa itu adalah khauf. Ada yang beribadah karena roja, berharap. Aku mau sholat duha, ben oleh rezeki yang banyak. Nah, itu juga sholat lil ujroh. Roja, berharap. Nah, yang tertinggi adalah as-sholatu atau al-ibadatu, ya, fil mahabbah. Beribadah karena mencintai. Karena al-mahabbatu asasul ma'rifah. Mahabbah itu, mencintai Allah, mencintai Rasul itu adalah dasarnya orang bisa ma'rifah. Jadi kebanyakan orang sholat atau beribadah itu di tujuan yang pertama, lil ujroti walil khauf.
karena takut dan karena ingin balasan. Tapi yang baik adalah fil mahabbah. Dalam cintanya kepada Allah dan Rasul, itulah seseorang bisa melakukan ibadah-ibadah. Itu Bapak Juli. Tapi yang itu masih baik. Yang nggak baik itu kalau nggak ibadah kan. Ngeritik orang yang ibadah kok golek pahala. Tapi dirinya sendiri tidak ibadah. Itu yang jelek. Jadi itu ya Bapak sekalian. Ada 3 orang beribadah. Qalu wahadil ilmu akhfal ilal. Para ulama berkata penyakit riya itu semacam ini adalah riya yang paling samar. Jadi riya beribadah karena ingin ujroh, ingin balasan Allah itu juga riya, tapi samar. Itu masih oke. Karena Allah memang memberikan beberapa tuntunan orang yang mau sedekah, katakan, seperti 7 tangkai, 1 tangkai isinya 100, berarti berlipat-lipat 700, itu juga enggak apa-apa. Seperti halnya orang yang mau sholat, maaf, orang yang puasa akan diampuni seluruh dosa mata kota min dzambik, ya enggak apa-apa, karena memang itu ada hadisnya. Artinya sholat ibadah karena ujrah itu juga enggak apa-apa. Tapi menurut kaum sufi itu disebut dengan penyakit riya yang sama. Akhfal lil hadhihi illatu akhfal ilal. Lebih baik, itu lebih baik daripada tidak takut ibadah kemudian malah enggak ibadah. Warubama tarokka sahibuha ila qaribi min hadrat ta'ala. Dan terkadang pelaku telah mendaki ke posisi terdekat yaitu hadratillah. Artinya orang-orang tertentu, ulama pun juga mayoritas masih lil ujroh. Sudah dekat tapi kan ujroh. Tapi juga nggak apa-apa. Karena memang ada aturannya. Fayuqalu lahu irji lasta min ahliha. Mereka berkata begini, kembalilah engkau bukan termasuk orang yang berhak dengan derajat ini. Innama ahluha mayya'budullah ta'ala. Sesungguhnya orang yang berhak dengan derajat ini hanyalah orang yang beribadah karena Allah SWT. Nah, ini pendakian-pendakian bagi orang yang sufi seperti itu. Semakin tinggi orang sufi, maka dia semakin tidak berharap ujroh, tapi sangat berharap hanya satu-satunya, yaitu adalah mahabbatillah. Rambusi. Imtithalin li amri wa fa'an bi wahjibin haqqi ta'ala. Ya, karena patuh terhadap perintah dan menunaikan akan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak sekalian. Jadi mari kita naik sedikit-sedikit. Dulu kita beribadah karena takut neraka. Kemudian kita beribadah ujroh. Nah, ke atas kita bergerak, berkembang, meningkatkan amalan kita itu karena mahabbah kepada Allah. Itu Bapak sekalian ya. Jadi banyak orang beribadah itu motivasi dan jenis-jenis kelas-kelasnya, tingkatannya banyak. Kita lanjutkan. Wa min hatti'aul maqamati qabla bulughiha au bati bulughiha. Di antara kesamaran sikap pria adalah mengaku-ngaku berbagai derajat sebelum mencapai atau setelah mencapainya. Saya ini sudah khatam Quran 10 kali loh. Padahal belum tentu. Mungkin dia tujuannya motivasi pada dirinya. Itu juga riya. Padahal itu masih ingin nanti saya bulan Ramadan mau khatam 5 kali misalkan.
tapi belum, itu juga riya, walaupun itu motivasi. Walam yu'dzan lahum fi idhariha, padahal tidak diizinkan bagi mereka dalam menampakkannya. Dan seluruh amal-amal itu sebaiknya tidak ditampakkan, tidak banyak diceritakan. Ya, ada lagi summa anna dzalikal muta'i, kemudian bahwa seorang pengaku itu yu'aqibu bihirmani mata'ahu, ia bisa dihukum dengan terhalangnya sesuatu yang ia akui itu. Artinya amalannya yang dia riakan bisa hilang. Ya. Fala yanalahu ba'da dzalik abadan, maka tidak akan beralihnya setelah pengakuannya itu selamanya. Artinya hangus. Kama jurriba, sebagaimana yang telah teruji coba, artinya terbukti. Nah, untuk itu wa minha mahabbat ittila'in nas ala ibadah wa ghoriha, dan di antara kesamaran ibadah yang riya itu adalah menyukai perhatian ittila'in nas fil ibadah. Kalau ibadah maunya dilihat orang, wa ghoriha, dan orang-orang lain. Ya. Nah, ini bukan ngeritik ya, tapi banyak sekarang itu kalau sudah mendekati pilkada banyak dermawan baru kan gitu. Itu bagian dari apa? Bagian dari ittala'i mahabbat tila'in nas. Dia ingin dipuji oleh manusia. Oke. Kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab, qala Syekh Abu Hasan As-Sadili rahimahullah taala. Ceritakan, disampaikan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili, Imam Sadili, artinya Thariqah Sadiliyah. Beliau mengatakan, min adzhar isa'in alal muridin iktsaru minal a'malis sholihah. Termasuk hal yang paling berbahaya atas seorang murid adalah memperbanyak amal soleh, la'allahu yuhmadu ala dalik, ya, agar ia dapat pujian dari gurunya. Wah, ini rajin banget ya murid ini. Itu juga riya. Ya, la'allahu yuhmadu ala dalik, agar dapat pujian dengan amalannya. Idla yasdatu bikasrotiha, sebab ia tidak meningkat dengan banyaknya amal solehnya itu. Makomnya juga itu. Dia nggak bisa masuk pada makom berikutnya. Artinya hambar. Karena ingin dipuji tadi. Illa tordan wa maktan, kecuali hanya penolakan dan kemurkaan saja bagi orang yang beribadah karena pujian, termasuk para guru-gurunya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, wa hadza yakhfa 'ala katsiril minal muridin, dan hal inilah merupakan yang samar yang banyak dijumpai bagi murid-murid. Ingin dipuji gurunya, itu juga nggak boleh. Wa min huna aujabu 'ala muridil israr bi amalihi, dan karena itulah Syekh telah mewajibkan atas murid merahasiakan terhadap amal ibadahnya. Udah nggak usah diceritakan ya, yang penting dekatkan diri pada Allah. Ikuti makom-makom seterusnya. Nggak usah diceritakan. Karena itu kalau di tempat suluk dulu, waktu saya itu, antar murid satu dengan murid lain jarang bercerita tentang makomnya. Dari apa yang diperintah gurunya, itu yang dia lakukan. Tanpa menceritakan, kecuali ditanya. Ya. Untuk apa? Agar betul-betul makomnya, stasenya itu karena lillahi ta'ala. Hasbatov tokotihi hatta yakwa wa yatamakkana. Sesuai ukuran kemampuannya hingga ia bisa kuat dan stabil. Karena Bapak sekalian, orang suluk pun juga nggak stabil.
Bisa hampir selesai, nggak jadi selesai. Bisa selesai tapi tidak istiqomah dijalankan juga ada. Karena dia melakukannya itu dulu karena orang. Karena itu dia sebutkan hatta yakwa, sehingga dia kuat menjalani secara istiqomah, wayatamakan, dan dia itu stabil. Ada tidak ada, dalam keadaan apapun tetap mengamalkan ibadah dan riyadhah serta mujahadah di dalam sebuah thariqah. Wa qala aidan, dan disampaikan juga oleh Syekh Abu Hasan As-Sadzili, rubbama yaf'alul murid amran yuhmadu alaihi. Seringkali seorang murid melakukan perkara ibadah yang ia dipuji atas perbuatan itu, wala yaqsuduhu, dan ia tidak bertujuan untuk dipuji, fayadhunnu annahu mukhlisun, sehingga dia diduga atau dinilai mukhlis, wal halu anna mura'in, padahal dalam kondisi seperti itu dia juga riya. Jadi orang yang tidak ingin dipuji agar dikesankan dia orang ikhlas itu juga riya. Jadi memang riya itu, urusan hati itu beti orang anak sekarang, beda tipis. Dia mengamalkan tidak ingin dipuji, tidak menceritakan, tapi ya dzunnu lahu ikhlas, agar dikesankan dia orang mukhlis, itu juga riya. Jadi betul-betul itu tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati ini. Berat. Orang yang membeningkan mata hati itu langkahnya berat. Karena amal itu memang banyak godaan. Wadzalika kana yuraddu matalan ma yu'tihi lahun nas ta'affufan. Hal semacam seperti contoh orang yang menolak diberikan orang-orang kepadanya sebagai sikap iffah, menjaga diri yang baik, fayahmadun nas ala dzalik, lalu orang-orang memujinya atas tindakan tersebut. Ini juga ujian. Itu sudah menjaga betul. Diam, tidak banyak orang nggak mau ngomong, dia iffah, dia menjaga, itu juga bisa ujungnya tergoda dengan riak juga. Oh, jangan dengan itu tuh orangnya diam, nggak mau kok kumpul-kumpul. Nah, dikesankan orang itu juga tertutup, itu juga juga ada unsur riaknya. Fayusghi ila mahdihim, lalu yang mendengarkan dengan seksama pujian tersebut, artinya dia, ya udah, saya itu sudah brandingnya, saya itu orang yang diam. Orang mengatakan saya itu selalu ikhlas, itu juga riya. Fayarji'a amaluhu ila riya, maka akan kembali semua perbuatannya itu ada unsur riyanya. Walau lam yaqsudu dzalik awalan, walaupun dia dari awalnya itu tidak ada unsur riya. Terakhir, wa minha tarkul amali min ajlin nas. Riya juga bisa dibuktikan dia meninggalkan ibadah selama ada manusia. Aku nggak ibadah deh. Ada Pak itu, Bu itu, nanti saya dikira ahli ibadah, itu juga riya. Wah, macam-macam ya Bapak Ibu sekalian ya ini kan. Nah, seperti ceritakan kalau Fudail Ibnu Iyad, diceritakan oleh Fudail Ibnu Iyad, beliau berkata, tarkul amal min ajlin nasriyah, meninggalkan suatu amal karena tujuan manusia adalah riya. Wal amal min ajlin nas syirik, dan amal karena dinilai orang, ingin dinilai orang, itu syirik menurut Fudail Ibnu Iyad. Karena dia tidak mempunyai Tuhan yang ingin membalasnya, tapi yang membalasnya adalah manusia, itu syirik. Wal ikhlasu ayyu'afiyakal haq ta'ala minhuma. Sedangkan ikhlas adalah berharap hanya Allah yang hak yang melindungi dirimu dari dua hal itu. Maka
tidak beribadah karena manusia adalah riya, ya, dan meninggalkan dikesankan agar dia seorang ikhlas juga riya, apalagi beramal karena manusia itu menurut Al-Fudhal bin Iyad adalah syirik. Wa makna dalik artinya anna man azama ala ibadati wa tarkiha, bahwa orang yang bermaksud atas suatu ibadah dan meninggalkannya, mukhafata ayyarahan nas, karena takut kalau orang-orang akan melihat ibadahnya itu, fawa mura'in, maka ini adalah riya. Li'annahu tarakaha min ajli nas, ya, karena sesungguhnya ia meninggalkan ibadah itu karena alasan manusia. Ammaulak tarok tahaliyaf alaha fil qalwah, adapun jikalau ia meninggalkannya agar ia dapat melakukan fil khalwat, dalam khalwat, fahadha mustahabun, maka hal ini yang disunahkan. Jadi karena itu Rasulullah kalau sholat sunat banyak di rumah, tapi kalau wajib di masjidnya. Biar apa? Tidak dikesankan banyak sholat di depan umum. Tapi yang wajib nggak apa-apa. Illa antakuna faridatan, kecuali yang dilakukan itu sholat-sholat yang wajib. Masa akhirnya tidak Jumatan? Kan Jumatan diketahui orang. Nah, dan kecuali illa antakuna faridah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat sunat sebaiknya banyak dilakukan di rumah sendiri. Au zakatan wajibatan, atau membayar zakat. Masa enggak bayar zakat? Bayar zakat kan harus ada panitia amilnya. Oh, Pak itu bayar zakat. Ya enggak apa-apa. Karena itu wajib. Ayyakuna mimman yuqtadabihi, ya. Ia termasuk orang yang menjadi panutan. Artinya biasa menjadi imam sholat Jumat, sholat fardu, kemudian jadi imam, ya nggak apa-apa, bukan riya itu, ya. Fal jahru fi dzalif afdhalin, maka secara terang-terangan dalam melakukan ibadah itu adalah utama, baik. Jadi kalau yang wajib menjadi imam sholat fardu, menjadi imam sholat Jumat, membayar zakat diketahui orang lain, itu tidak apa-apa karena itu adalah wajib. Demikian Bapak Ibu sekalian, ngaji kita pada pagi hari ini. Kita hindari arya'u qoblal amal. Ini yang harus kita hindari. Yang kedua, kalau arya'u indal amal, kalau pas riya, waktu kita beramal langsung istighfar. Ya Allah, saya kok jadi, nah, misalkan kita sadar, ya Allah saya kok begini tadi, kok sebelah saya ada siapa, kemudian sholat saya lebih khusyuk, itu juga nggak boleh, langsung istighfar. Kalau arya'u ba'dal amal, itu istighfar yang banyak, karena amalnya bisa hilang. Jadi katakan pada saat tertentu kita sudah beramal, tahu-tahu kita, bahasa Jawanya itu apa ya, keterucut. Bahasa Jawa itu terucap, saya dulu juga pernah umroh loh tahun sekian. Nah kan nyeritain, nah itu langsung istighfar yang banyak. Untuk tujuannya agar amal yang dulunya kostul awalnya itu ikhlas, biar belakangan amalnya menjadi utuh. Demikian Bapak sekalian, semoga Allah meridhoi, membukakan hati kita, membeningkan hati kita. Semoga semua amal kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.